Tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang berarti tujuan yang kamu buat diperkirakan akan bisa dicapai dengan waktu yang cukup lama dan biasanya berisi hal-hal yang besar. Nah, selama proses itulah sebenarnya diri kita ikut terpacu untuk terus berkembang ke arah yang lebih baik sesuai dengan tujuan jangka panjang tersebut. Jenis-jenis strategi: integrasi ke belakang, integrasi ke depan, dan integrasi horizontal, yakni integrasi vertikal. Strategi integrasi secara vertikal memungkinkan dalam sebuah perusahaan untuk mengendalikan pemasok, hilir, dan pesaing. Strategi defensif. Selain strategi integratif, diversifikasi, dan intensif, dalam organisasi tersebut biasa menerapkan strategi untuk merasionalisasi biaya, likuiditas, dan divestasi. Rasionalisasi biaya terjadi ketika organisasi merestrukturisasi melalui penghematan biaya dan sumber daya untuk meningkatkan penjualan dan laba yang berkurang. Strategi insentif. Pengembangan produk dan penetrasi pasar yakni kadang-kadang disebut dengan strategi intensif karena semuanya merupakan upaya intensif untuk meningkatkan posisi kompetitif perusahaan dengan produk yang sudah ada. Strategi umum Michael Porter. Menurut Porter, ada 3 strategi landasan yang dapat digunakan perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif, yaitu adanya sebuah diferensiasi, keunggulan biaya, dan fokus. Porter menyebutkan 3 strategi umum, yakni peruntungan biaya, menekankan produksi produk standar dengan biaya unit yang sangat rendah bagi konsumen yang peka dengan perubahan harga tersebut. 4 jenis strategi. Yang pertama, strategi integrasi. Strategi integrasi secara umum menggambarkan mengenai upaya kepemilikan usaha yang dapat membantu usaha yang sedang dijalankan. Yang membedakan hanyalah usaha siapa yang harus dimiliki. Strategi integrasi ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, strategi integrasi depan, yakni upaya kepemilikan usaha yang dapat membantu distribusi produk. Contohnya, ketika Dell Computer membuka retail komputernya di mall agar orang dapat mencoba komputernya sebelum membelinya. Kedua, strategi integrasi belakang adalah upaya kepemilikan usaha yang dapat membantu pasokan untuk usaha. Yang ketiga, yaitu strategi integrasi horizontal adalah upaya kepemilikan usaha pesaing yang memungkinkan minimal mengurangi serangan terhadap usaha Anda. Umumnya hal ini dilakukan dengan cara merger usaha. Jenis yang kedua yaitu strategi intensif. Strategi intensif ini menggambarkan bagaimana agar produk kita dapat menjangkau konsumen semaksimal mungkin baik dari segi konsumsi dan geografis. Strategi intensif ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, strategi penetrasi pasar adalah dengan menggunakan produk yang sudah ada kemudian dikembangkan cara pemasarannya untuk dapat menghasilkan citra. Yang kedua yaitu strategi pengembangan pasar. Strategi pengembangan pasar hari ini umumnya meletakkan produk di geografis yang berbeda untuk menjangkau konsumen baru. Yang ketiga yaitu strategi pengembangan produk. Strategi pengembangan produk mengembangkan produk yang akan kemudian diperbaiki baik dari segi kualitas, bentuk, ataupun rasa atau variansi. Jenis yang ketiga yaitu strategi diversifikasi. Strategi diversifikasi ini secara umum menggambarkan sebuah strategi di mana Anda mendirikan sebuah usaha lain. Yang membedakan adalah apakah usaha tersebut sejenis atau tidak. Strategi diversifikasi ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, strategi diversifikasi terkait. Strategi diversifikasi terkait, Anda membuat sebuah usaha yang sama dengan usaha yang Anda jalankan sekarang. Kemudian yang kedua yaitu strategi diversifikasi tidak terkait. Strategi ini di mana Anda mendirikan usaha yang berbeda dengan usaha yang Anda miliki sekarang. Contohnya, ketika Ford Motor mendirikan sebuah usaha di bidang bank industri. Kemudian jenis yang keempat yaitu strategi defensif. Strategi defensif ini menggambarkan ketika Anda harus mempertahankan
keberlangsungan hidup perusahaan Anda, atau ingin berhenti berbisnis dengan mewujudkan usaha Anda dengan nilai kekayaan. Strategi defensif ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, strategi penciutan. Penciutan bisa dengan mengurangi jumlah karyawan yang cukup signifikan atau menutup beberapa toko retail di mall untuk mengurangi biaya operasional. Bagian yang kedua yaitu strategi divestasi. Strategi ini menjual divisi dalam usaha Anda yang menurut Anda cukup merepotkan usaha Anda. Anda dapat menjual divisi dalam usaha Anda kepada perusahaan lain termasuk dengan karyawan yang bekerja dalam divisi tersebut. Kemudian bagian yang ketiga yaitu strategi likuidasi. Likuidasi dapat dilakukan jika Anda benar-benar ingin menikmati nilai kekayaan usaha Anda. Anda dapat menjual aset-aset perusahaan Anda. Hal ini juga dapat Anda lakukan ketika Anda ingin benar-benar berhenti berbisnis. 5 strategi generik Michael Porter. 1. Strategi kepemimpinan biaya atau biaya rendah. Untuk menjalankan strategi kepemimpinan biaya secara berhasil, sebuah perusahaan harus memastikan bahwa total biaya di seluruh rantai nilainya lebih rendah dari total biaya pesaing. 2. Strategi kepemimpinan biaya atau nilai terbaik. Strategi kepemimpinan biaya tipe 1 atau strategi kepemimpinan biaya atau biaya rendah atau tipe kedua yaitu strategi kepemimpinan biaya atau nilai terbaik akan sangat efektif dalam kondisi-kondisi sebagai berikut. 1. Ketika persaingan harga antar penjual pesaing sangat ketat. 2. Ketika produk penjual pesaing pada pokoknya sama dan pasokan tersedia dari semua penjual. 3. Ketika ada beberapa cara untuk mencapai diferensiasi produk yang memiliki nilai bagi pembeli. 3. Strategi diferensiasi. Strategi diferensiasi tipe 3 akan sangat efektif dalam kondisi-kondisi sebagai berikut. 1. Ketika kebutuhan dan penggunaan pembeli beragam. 2. Ketika tidak banyak perusahaan pesaing yang mengikuti pendekatan diferensiasi serupa. 3. Ketika perubahan teknologi berlangsung cepat dan kompetisi terjadi di seputar fitur-fitur produk yang berubah dengan cepat. 4. Strategi fokus atau biaya rendah. Sebuah organisasi yang menggunakan strategi fokus mungkin berkonsentrasi pada kelompok konsumen, pasar geografis, atau segmen lini produk tertentu untuk dapat dengan lebih baik melayani pasar yang lebih sempit. 5. Strategi fokus atau nilai terbaik. Strategi fokus atau nilai terendah dan strategi fokus atau nilai terbaik bisa sangat menarik dalam kondisi-kondisi sebagai berikut. 1. Ketika industri memiliki banyak ceruk dan segmen yang berbeda dan dengan demikian memungkinkan pelaku strategi fokus memilih ceruk yang relatif menarik dan sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. 2. Ketika tidak banyak pesaing berusaha berspesialisasi di segmen target yang sama. Makna penting strategi. 1. Pentingnya strategi. Strategi bagaimanapun sudah menjadi perbincangan yang sangat umum. Orang yang berbeda mendefinisikannya sedemikian rupa untuk satu kepentingan perusahaan ataupun organisasi guna mencapai tujuan. Dari penelusuran literatur yang berkaitan, diketahui bahwa terminologi strategi mulanya digunakan dalam memenangkan peperangan. Artinya, strategi lebih dahulu diterapkan di kalangan militer. Sekarang strategi menjadi percakapan umum. Adapun kandungan yang termasuk di dalamnya adalah sekumpulan tindakan yang dirancang untuk menyesuaikan antara kompetensi perusahaan dengan tuntutan eksternal pada satu industri. 2. Dirumuskan siapa? Pada dasarnya, strategi dirumuskan oleh manajemen puncak dan dewan direksi, tergantung kepada struktur organisasi yang bersangkutan. Dalam keadaan seperti ini, biasanya konsultan akan menekankan penyiapan strategi sebagai bagian tahapan atau prosedur baku, mulai dari pemantauan lingkungan eksternal dan internal. Hasil analisis yang dilakukan oleh sejumlah data
guna dapat memberikan positif faktual baik berkaitan dengan kondisi sekarang maupun prediksi yang akan terjadi. Satu hal yang harus digarisbawahi adalah bahwa strategi didasarkan kepada analisis yang terintegrasi dan holistik. Artinya, setelah strategi disusun, semua unsur yang ada di dalam organisasi sudah menginternalisasi visi dan misi secara baik dan benar. 3. Sulitnya implementasi strategi. Dari hasil studi yang dilakukan oleh RAPS tahun 2004, diketahui bahwa perusahaan ataupun korporasi yang berhasil menerapkan strategi tidak lebih dari 30%. Kelemahan utama adalah bahwa strategi tidak diimplementasikan dengan baik. Penyebabnya karena proses penyusunan yang tidak melibatkan semua unsur dan didapatnya kebijakan yang tidak sesuai dengan strategi yang disusun. Hal demikian terjadi sangat umum, apalagi mengingat bahwa keberadaan strategi ada kalanya masih bersifat formal. Kaplan dan Morton menjelaskan pentingnya Office Strategy Management atau OSM dalam satu korporasi. 4. Pembelajaran dari perusahaan yang berhasil. Keterlibatan manajemen puncak dan peran dewan direksi menjadi kata kunci yang menjamin apakah strategi akan diimplementasikan atau tidak. Peran konsultan memang dibutuhkan karena tidak semua pekerjaan berkenaan dengan penyusunan strategi dapat dituntaskan oleh korporasi. Akan tetapi, bagaimanapun posisi konsultan tetap saja memberikan bantuan, bukan utama. Manajemen strategi dalam organisasi nirlaba. Manajemen strategi tidak saja diadopsi oleh perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan, akan tetapi juga untuk organisasi non-profit seperti sekolah, rumah sakit, gereja, dan lembaga swadaya masyarakat yang dikenal dengan istilah non-governmental organization. Pengaplikasian konsep strategi pada organisasi non-profit dilakukan dengan 4 pedoman. 1. Mengembangkan misi organisasi non-profit secara jelas. 2. Mengidentifikasi publik sasaran. 3. Menciptakan deskripsi organisasi non-profit yang mampu mengkomunikasikan misi kepada publik. 4. Fokus menciptakan kepuasan publik sasaran. Manajemen strategi dalam pemerintah. Modal kebijakan Hartford. Pendekatan ini menekankan bahwa pengembangan kesesuaian antara organisasi dengan lingkungannya. Sistem perencanaan strategis. Suatu sistem membuat, mengimplementasikan, dan mengendalikan keputusan penting lintas fungsi dan level dalam perusahaan. Manajemen stakeholder. Dari perspektif ini, tugas kritis ahli adalah untuk mengapresiasi kepentingan stakeholder dan merumuskan strategi untuk mengoptimalkan dukungan pada organisasi. Model manajemen portofolio. Ketika seseorang investor merakit suatu portofolio saham untuk mengelola risiko dan merealisasikan hasil yang optimum, seorang manajer korporat dapat berpikir bahwa perusahaan sebagai portofolio dari bisnis dengan potensi yang berbeda dapat diseimbangkan pada hasil manajer dan arus kas. Manajemen isu strategis yang menjelaskan suatu isu strategis sebagai perkembangan yang akan datang baik dalam organisasi maupun di luar organisasi, yang boleh jadi mempunyai pengaruh penting pada kemampuan organisasi untuk memenuhi tujuannya. Manajemen strategi dalam perusahaan kecil. Dalam konteks persaingan global seperti sekarang ini, perusahaan kecil harus mengalihkan strategi pada penggunaan sumber daya internal. Strategi pengembangan perusahaan harus mengarah pada keahlian khusus secara internal yang bisa menciptakan produk unggul untuk memperbesar pangsa produksi atau manufacturing share.
Manufacturing share yaitu perusahaan yang muncul pada berbagai produk yang mempunyai berbagai komponen yang sama dan tidak lagi mencari pangsa pasar atau market share pada produk konsumen akhir seperti pada masa lalu. Strategi resource base ini menurut Wijaja lebih murah dan ampuh karena usaha kecil bisa memanfaatkan sumber daya alam dan tenaga kerja lokal. Dari teori yang berbasis sumber daya tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks persaingan bebas seperti sekarang ini, para wirausaha harus menggunakan strategi pengelolaan usahanya. Strategi pengembangan perusahaan, baik yang baru maupun yang sudah lama, harus mengarah pada penggunaan sumber daya internal dengan mengarah kepada keahlian khusus yang bisa menciptakan produk yang unggul untuk memperbesar manufacturing share produk konsumen akhir. Dengan strategi tersebut, wirausaha bisa lebih berkembang baik dalam persaingan lokal, nasional maupun internasional. Menurut Granat, ada beberapa langkah untuk mengembangkan resource-based strategi antara lain. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengklasifikasi sumber daya. Sumber daya itu diantaranya, yang pertama teknologi yang dimiliki, yang kedua kapabilitas karyawan, yang ketiga paten dan merek, yang keempat keuangan, yang kelima kecanggihan pemasaran, dan yang keenam pelayanan dan pelanggan. Sumber daya tersebut diklasifikasikan menjadi yang pertama sumber daya finansial atau financial resource, yang kedua sumber daya fisik atau physical resource, dan yang ketiga sumber daya manusia atau human resource, dan yang keempat sumber daya teknologi atau technological resource, dan yang kelima sumber daya reputasi organisasi atau reputation organizational resource. Dan yang kedua yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi kapabilitas. Kapabilitas yang diartikan sebagai apa yang dapat dilakukan oleh perusahaan dari kerja tim atau bukan perorangan yang bersama-sama mengembangkan berbagai sumber daya yang dimiliki perusahaan. Kapabilitas yang mengintegrasikan ide baru, keterampilan, dan pengetahuan lain menjadi kunci berpikir kreatif.